Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Anything Out. Bisa berbicara apa yang kita mau, isinya tetap ilmu kok. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tunggu dulu. Izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Silmi Fatul Nikmah dari kelas 10 E7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang cukup menarik loh. Apa sih? Yaitu suatu kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Oke, kita mulai dulu ya. Apa sih? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Anything Out. Berbicara apapun yang kita mau, isinya tetap ilmu kok. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tunggu dulu ya. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Silmi Fatul Nikmah dari kelas 10 E7. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang cukup menarik loh. Apa sih materinya? Yaitu suatu kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Apa sih Hindu dan Buddha itu? Agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan pengaruh kerajaan-kerajaan besar di India loh. Proses ini dimulai sekitar abad ke-4 hingga ke-15 Masehi. Pengaruh Hindu dan Buddha terwujud dalam berbagai aspek, yaitu kehidupan masyarakat Nusantara, termasuk agama, budaya, seni, dan teknologi. Oke, dari kerajaan yang bercorak Hindu, di sini saya mengambil salah satu kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar yang pernah berkuasa di Nusantara, khususnya di Jawa Timur, dengan pusat pemerintahan Trowulan Mojokerto. Ternyata Kerajaan Majapahit dikenal dengan beberapa keunikannya loh. Yang pertama, mata uang gopeng. Majapahit memiliki mata uang gopeng yang sangat unik dengan lubang berbentuk kotak di tengahnya dan ukiran di bagian sisinya. Oke, yang kedua yaitu pakaian khas seperti topi tekes yang menjadi busana khas di era Kerajaan Majapahit dan menjadi pembeda kasta loh. Yang ketiga, Sumpah Palpa Gajah Mada. Gajah Mada dikenal dengan Sumpah Palpa yang menjanjikan fokus pada persatuan Nusantara. Dan ternyata Kerajaan Majapahit memiliki peninggalan yang sangat menonjol loh, seperti prasasti, kitab, candi, karya seni. Oke, ternyata Kerajaan Majapahit juga memiliki tokoh penting seperti Raden Wijaya, Gajah Mada, dan Hayam Wuruk. Oke, cukup di situ dulu. Kita membahas yang bercorak Hindu. Kita beralih ke yang bercorak Buddha. Di sini yang bercorak Buddha saya mengambil salah satu kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang pernah berjaya di Pulau Sumatera,
khususnya di daerah Palembang pada abad 7 hingga 14 Masehi. Keunikan dari Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang pernah menguasai jalur perdagangan utama di Selat Malaka, serta menjadi pusat perdagangan dan pelayaran antara India dan Tiongkok. Oke, lanjut. Ini kita ngobrolnya santai-santai aja ya guys. Oke, lanjut. Ternyata Kerajaan Sriwijaya juga memiliki peninggalan yang sama seperti Kerajaan Majapahit, tapi bedanya kalau peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya hanya seperti prasasti dan candi. Dan tokoh utama dari Kerajaan Sriwijaya adalah Daputa Hayam Sri Jayansa, Balaputra Dewa, dan beberapa raja lainnya seperti Indrawarman, Rudrawirakarma, Samaratungga, dan Sri Cundamani Warmadewa. Oke. Dari kedua agama tersebut ternyata saling berpengaruh loh. Melalui apa? Melalui proses akulturasi budaya. Pengaruh Hindu dan Buddha terutama terlihat dalam bidang pemerintahan, sosial, dan agama, di mana sistem monarki dan sistem kasta diajarkan keagamaan mengalami perubahan. Akulturasi ini ternyata menyebabkan munculnya perpaduan budaya lokal dan budaya India. Misalnya, dalam arsitektur candi agama Hindu dan Buddha seringkali berdampingan, bahkan mempengaruhi karena kedua agama ini memiliki akar yang sama dan banyak konsep yang serupa. Agama Buddha misalnya muncul sebagai sebuah renovasi dan ajaran Hindu yang menekankan pada pencarian kebangsaan dan penderitaan dan mencapai nirvana. Di Indonesia, kedua agama ini telah berdampingan dalam waktu yang lama dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti seni, sastra, dan pemerintahan. Oke, tadi akulturasi ini menyebabkan munculnya perpaduan budaya lokal dengan budaya India seperti arsitektur candi. Nah, kita bisa ambil contohnya yang ada di Indonesia seperti arsitektur candi Prambanan yang ada di Jogja dan Borobudur yang ada di Jawa Tengah atau Magelang ya. Oke, jadi selanjutnya yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kalau kita pikir, ternyata Islam masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian loh. Nah, aku di sini mengambil salah satu kerajaan yang berpengaruh besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di sini saya memilih Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai memainkan peran kunci dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan yang vital, memfasilitasi interaksi dengan pedagang Muslim dari berbagai belahan dunia, termasuk Arab, Persia, dan India. Melalui perdagangan ajaran Islam dan nilai-nilai budaya Islam meresap ke dalam masyarakat. Berikut ini adalah peran penting Kerajaan Samudra Pasai dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, pusat perdagangan. Yang kedua, dakwah dan pengiring mubalik.
Yang ketiga, pusat pendidikan. Yang keempat, pengaruh pada budaya lokal. Yang kelima, hubungan dengan Mekah. Oke, singkatnya, Kerajaan Samudra Pasai bukan hanya pusat perdagangan dan pendidikan, tetapi juga pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Melalui peran-peran ini, Islam meresap ke dalam masyarakat dengan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oke, ternyata Kerajaan Samudra Pasai memiliki berbagai raja-raja loh. Berikut adalah beberapa raja terkenal yang memerintah Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua, Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Yang ketiga, Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Yang keempat, Sultan Ahmad Malik Al-Zahir. Yang kelima, Sultan Zain Al-Abidin. Alkulturasi budaya Islam dan budaya lokal di Indonesia banyak terlihat dalam seni bangunan, seni ukir, seni sastra, dan tradisi masyarakat. Contohnya, masjid dengan arsitektur memadukan elemen Islam dan lokal, seni ukir dengan motif bunga-bungaan, dan tradisi seperti sekaten menggabungkan unsur Islam dan lokal.